Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Miftahul Jana dari kelas C PGSD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Sebelum memasuki materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan, apa itu peserta, apa itu didik, dan apa itu perkembangan peserta didik. Yang pertama, perkembangan. Nah, masih banyak orang yang tidak paham bahwa perkembangan dan pertumbuhan itu berbeda. Mari kita bahas satu persatu. Perkembangan adalah proses perubahan individu baik secara struktur maupun fungsi organ yang berubah seiring dengan proses pembelajaran yang terjadi selama hidupnya. Pertumbuhan berarti bertambahnya atau naiknya ukuran dari keseluruhan fisik, seperti tinggi badan, berat badan, jaringan saraf, dan yang lainnya, ke arah yang lebih sempurna. Nah, perlu kita ketahui bahwa pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, jadi dapat diukur dengan alat ukur, dan dapat juga dinyatakan dengan angka, sedangkan perkembangan tidak. Terkadang, pertumbuhan juga berada di tahap perkembangan, tetapi tidak semua perkembangan dapat dinyatakan sebagai pertumbuhan. Yang kedua, peserta. Apa itu peserta? Peserta adalah manusia atau sasaran yang terlibat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga ialah didik. Didik adalah suatu proses atau pekerjaan seseorang dalam memberikan ilmu atau menyalurkan ilmunya. Jadi, dapat dikatakan bahwa perkembangan peserta didik ialah suatu proses perubahan yang terjadi kepada manusia atau sasaran yang berada dalam ruang lingkup kegiatan pemberian ilmu atau yang biasa disebut dunia pendidikan. Secara umum, perkembangan peserta didik terbagi menjadi 8. Yang pertama, perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan emosi. Yang keempat, perkembangan bahasa. Yang kelima, perkembangan bakat khusus. Yang keenam, perkembangan sosial. Yang ketujuh, perkembangan moral. Dan yang terakhir kedelapan ialah perkembangan kepribadian. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan menjelaskan 3 perkembangan saja, yaitu perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan emosi. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik berkaitan erat dengan bertambahnya tinggi dan berat badan manusia. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak terdiri dari pertumbuhan dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar merupakan perkembangan kemampuan anak dalam menggunakan seluruh anggota badan atau otot-otot besar untuk melakukan sesuatu. Sedangkan perkembangan motorik halus merupakan kemampuan anak dalam menggunakan otot-otot halus seperti menggerakkan jari dan tangannya untuk mengontrol benda. Fisik manusia berkembang dalam 4 fase, yaitu fase bayi, fase awal kanak-kanak, fase akhir kanak-kanak, dan yang terakhir fase remaja. Fase bayi. Sebelum seseorang memasuki masa bayi, ia akan melalui 2 masa, yang mana pada masa ini merupakan masa perkembangan tersingkat dalam kehidupan manusia, yaitu masa pertunit yang berlangsung selama 15 sampai 30 menit pertama sejak lahir sampai tali pusat digunting, dan masa neonate yaitu sejak pengguntingan tali pusat sampai dengan usia 2 minggu. Setelah itu masa bayi pun dimulai. Pada fase bayi, ada beberapa perkembangan fisik yang harus dilalui oleh seorang bayi, yaitu 1. Pada tahun pertama pertumbuhan fisiknya sangat cepat, sedangkan tahun yang kedua mulai melambat. Yang kedua, tinggi badan secara proporsional lebih lambat dari pertumbuhan berat badan. Yang ketiga, bayi akan memiliki 16 gigi sampai pada masa akhir bayi. Yang keempat, otak tampak berkembang, dengan bukti bertambah besarnya ukuran tengkorak kepala. Yang kelima, fungsi-fungsi fisiologis, seperti makan, tidur, dan buang air besar. Selanjutnya, fase awal kanak-kanak. Proses perkembangan di masa ini masih bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar yang membuat karakter dan komponen perkembangan anak yang lainnya menjadi lebih baik. Perkembangan fisik pada masa ini meliputi: yang pertama, tinggi dan berat badan. Tinggi rata-rata anak bertumbuh 2,5 inci dan berat badan bertambah 2,5 sampai 3,5 kilo setiap tahunnya. Yang kedua, perkembangan otak. Pertambahan ukuran otak pada anak usia 5 tahun sudah mencapai 75% dari otak orang dewasa, dan pada usia 6 tahun menjadi 90% dari orang dewasa. Yang ketiga, perkembangan motorik.
Perkembangan motorik terdiri dari perkembangan motorik kasar, di mana motorik kasar memerlukan koordinasi kelompok otot-otot yang dimiliki anak, yang dapat membuat mereka melompat, memanjat, berlari, dan menaiki sepeda. Dan perkembangan motorik halus, yang mana pada perkembangan ini memerlukan koordinasi antara tangan dan mata, seperti menggambar, menulis, dan menggunting. Berikutnya, fase akhir kanak-kanak. Fase ini berlangsung dari usia 6 tahun sampai tiba saatnya individu menjadi matang secara seksual, yaitu sekitar 13 tahun untuk anak perempuan dan 14 tahun bagi anak laki-laki. Perkembangan fisik pada masa kanak-kanak ini antara lain, yang pertama, tinggi dan berat badan. Kenaikan tinggi per tahun 2-3 inci dan kenaikan berat badan pada anak bervariasi antara 3-5 pon per tahun. Yang kedua, perbandingan tubuh, seperti bertambah besarnya rahang dan mulut, dahi yang melebar dan merata, bibir yang semakin berisi, badan, lengan, serta tungkai yang memanjang, dan tangan, kaki dengan lambat laun tumbuh membesar. Yang ketiga, perbandingan otot lemak. Selama akhir masa kanak-kanak, jaringan lemak berkembang lebih cepat daripada jaringan otot, yang perkembangannya baru melejit pada awal masa pubertas. Yang keempat, gigi. Pada permulaan pubertas, umumnya seorang anak telah mempunyai 22 gigi tetap. Dan yang terakhir adalah fase remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari kanak-kanak ke dewasa, sekitar usia 11 atau 14 sampai dengan usia 18 tahun. Pada masa remaja ditandai dengan adanya perubahan fisik yang sangat cepat. Dan pada masa ini pula, anak mengalami yang namanya pubertas, yaitu proses perubahan yang bertahap dalam internal dan eksternal tubuh anak-anak, sebagai persiapannya menjadi seorang dewasa, termasuk perubahan hormon seksualnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan fisik anak meliputi faktor internal dan eksternal, di mana faktor internal meliputi gizi atau asupan makanan dan juga cacat atau penyakit. Yang mana cacat dapat disebabkan oleh faktor genetik, ibu yang kurang gizi pada saat mengandung, obat-obatan dan alkohol, radiasi, dan penyakit yang diderita ibu selama kehamilan. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan fisik yang mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi, dan kebersihan lingkungan. Yang kedua, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu kepada kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memahami sesuatu. Menurut John Piaget, tahap perkembangan kognitif terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor. Tahap ini dimulai dari lahir atau 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai bisa menggenggam, mengenali orang terdekat, atau menghisap jarinya. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini berkisar antara usia 2 sampai 6 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan, meski masih sangat terbatas. Ia sudah dapat mengklasifikasi objek menggunakan satu ciri, seperti mengumpulkan semua benda yang berwarna merah, walaupun bentuk bendanya berbeda-beda. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap ini berkisar antara usia 7 sampai 12 tahun, di mana pada tahap ini anak sudah bisa melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Kemampuan mengingat dan berpikir secara logis pun semakin meningkat. Yang keempat, tahap operasional formal. Tahap ini berkisar pada usia 12 tahun ke atas, di mana pada tahap ini anak sudah bisa mengenal dunia yang sesungguhnya dan mulai bisa menarik kesimpulan dari informasi yang ia dapatkan. Ada juga tahap perkembangan kognitif berdasarkan taksonomi Bloom yang terdiri dari C1, tahap mengingat, C2, tahap memahami, C3, tahap menerapkan, C4, tahap menganalisis, C5, tahap mengevaluasi atau menilai, C6, tahap menciptakan. Selanjutnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak diantaranya faktor hereditas atau keturunan, faktor lingkungan, faktor kematangan, faktor pembentukan minat dan bakat, dan faktor kebebasan. Dan masuklah kita kepada pembahasan kita yang terakhir, ialah perkembangan emosi. Emosi sendiri berarti perasaan yang muncul pada diri setiap individu secara spontan untuk menunjukkan reaksi terhadap seseorang
suatu hal, ataupun suatu kejadian. Di mana emosi dapat ditunjukkan ketika kita merasakan suatu perasaan yang aneh ada dalam diri kita yang bergejolak dan meluap-luap. Seperti ketika kita merasa senang dengan suatu hal, merasa sedih ketika mengalami suatu kejadian, marah terhadap seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Adapun tahapan perkembangan emosi anak diantaranya, pada saat anak mencapai usia 3 tahun, anak akan semakin terampil mengatur emosinya. Pada usia 4-6 tahun, anak juga mulai mampu mengenali orang lain. Pada usia 7-12 tahun, anak telah mampu melakukan regulasi diri yang lebih variatif. Pada remaja usia 12-18 tahun, sejalan dengan perkembangan kognitifnya, telah mampu menerjemahkan situasi sosial yang tepat untuk mengekspresikan emosinya. Fungsi emosi dalam perkembangan anak antara lain sebagai media komunikasi dan berperan dalam mempengaruhi kepribadian anak dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Namun, jika anak memiliki ketegangan emosi, hal itu akan menghambat aktivitas motorik dan mentalnya. Emosi anak dan orang tua itu berbeda, di mana emosi anak berlangsung singkat dan berakhir secara tiba-tiba, sedangkan orang tua berlangsung lebih lama dan mendalam, dan berakhir dengan lambat. Emosi anak juga lebih sering terjadi dan dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya, sedangkan orang dewasa jarang sekali menampakkan emosinya, dan sulit diketahui karena orang dewasa cenderung lebih pandai menyembunyikan emosinya. Emosi manusia dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu emosi primer dan emosi sekunder, di mana emosi primer adalah emosi utama yang dapat menimbulkan emosi sekunder. Emosi primer sudah ada ketika manusia dilahirkan. Dan emosi sekunder adalah emosi yang timbul dari gabungan emosi primer dan bersifat lebih kompleks, di mana emosi ini berasal dari kesadaran dan evaluasi diri. Adapun bentuk-bentuk emosi pada anak diantaranya ialah yang pertama amarah, biasanya ditunjukkan dengan cara mengamuk. Hal yang memicu terjadinya anak mengamuk ialah dikarenakan adanya rasa benci, terganggu akan suatu hal, tersinggung, dan bahkan akibat dari rasa pahit bisa memancing amarah seorang anak. Yang kedua, kesedihan. Biasanya kesedihan ditunjukkan dengan cara menangis. Hal yang memicu anak menangis ialah dikarenakan adanya rasa perih, muram, kesepian, depresi, dan putus asa. Yang ketiga, rasa takut. Rasa takut ditunjukkan dengan cara bersembunyi atau menutup matanya. Hal yang memicu terjadinya anak merasa takut ialah dikarenakan perasaan cemas, gugup, khawatir, panik, dan fobia. Yang keempat, kenikmatan. Kenikmatan meliputi rasa puas, kebahagiaan, takjub, dan rasa keinginannya terpenuhi. Yang kelima, cinta. Meliputi rasa kebaikan, kepercayaan, kasih sayang, dan rasa hormat. Yang keenam, terkejut. Meliputi rasa takjub dan terpana. Yang kedelapan, rasa jengkel. Biasanya anak merasa jengkel dikarenakan ia tidak suka, benci, bahkan muak dengan suatu hal. Yang kesembilan, rasa malu. Anak merasa malu biasanya ketika ia merasa bersalah, menyesal telah melakukan suatu kesalahan, ataupun biasanya pada anak remaja mereka merasa malu ketika aibnya telah diketahui oleh teman-temannya. Sekian penjabaran menurut saya tentang perkembangan peserta didik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.